Rasulullah. Padahal nyata-nyata mereka ngaku-ngaku keturunan Rasulullah hanya ingin mendapatkan kemuliaan, ya, ingin dipuja-puji, ingin supaya dia mendapatkan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan di dunia ini ya, terutama supaya kalau ndawir sono ndawir sini ya diberikan kemudahan. Banyak modus operandi ndawir yang sudah kita ungkap, minta macam-macam. Jadi apa yang ditunjuk, yang disukai Habib, mereka muhibbin wajib memberikan. Ya, jadi apa yang ditunjuk disukai Habib, Anda semuanya para muhibbin harus memberikan. Kalau tidak, Anda diancam dengan laknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan syafaat. Itulah gunanya mereka mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah ya, supaya mendapatkan berbagai macam kemudahan. Bahkan apem pun diminta, enggak kurang ajar ya. Banyak sudah yang melakukan pengakuan, yang membongkar bagaimana nafsu birahinya oknum-oknum Habib itu besar sekali, sehingga para Habibah tidak mampu melayani, menyasar ke istri-istri kiai yang menjadi muhibbin. Nggak malu-malu dia minta istrinya kiai. Kemarin yang viral kasusnya adalah pengakuan dari Ustadz Bahril Ulum ya, yang sudah viral juga, yang sudah kita sampaikan kontennya. Nah, kalau semacam itu kalian masih percaya dan dianggap itu sebagai cucu Nabi, saya pertanyakan, waraskah Anda? Waraskah akal sehat Anda? Ya, kok bisa-bisanya gitu loh. Nah, saudara, ini menarik ya. Sebenarnya tidak hanya Habib Ba'alawi yang suka membodoh-bodohi umat. Muhibbin saja dari pribumi sendiri juga banyak yang membodoh-bodohi umat. Apalagi status mereka disebut kiai. Kok bisa? Kiai kok seperti ini gitu ya. Seperti misalnya Pak Idrus Ramli dan Pak Lutfi Basori. Kenapa logika akal sehatnya nggak dipakai? Ya kan? Ini kan namanya membodohi umat dengan statusnya sebagai seorang yang dianggap sebagai kiai. Harusnya kiai itu tidak taklid buta ya, dan bisa memberikan pencerahan ke umat, bukan meneruskan kebohongan ya. Kita simak nih dari Lutfi Basori yang sudah dibahas juga oleh Kiai Haji Nur Ihya Salafi Hatinegara. Yang buhut dengan habaib dari aslinya luar biasa ini ya. Yang mau tes DNA kita ini sepertinya enggak ngerti syariat. Mohon maaf ya, yang bicara DNA itu kayaknya orang enggak ngerti syariat. Menurut saya begitu. Kalau menjenengan menasihati saya akan sami'na wa ata'na. Jika itu benar dan ada referensi datanya. Di hadapan kiai siapapun, walaupun Habib sekalipun, saya akan sami'na wa ata'na. Misalnya saya saja, oh Lutfi ini anaknya Yai Basori, semua orang tahu, itu yang diakui. Apa? Menurut saya yang nggak ngerti syariat ya Pak Lutfi Basori ini ya, ngarang itu. Tadi sudah kita jelaskan. Jadi mengharam-haramkan tes DNA untuk menafikan nasab, ngarang itu. Tapi kalau di Indonesia ada apa buku nikah, itu yang diakui, bukan tes DNA. Tidak. Yang penting kita adalah anak manusia yang hidup berdasarkan data. Dalil yang ada, baik ayat yang tercipta ataupun ayat yang berfirman. Satu. Yang kedua, membatalkan nasab. Itu namanya kena hadul qadzaf. Itu sama dengan menuduh suatu bangsa gitu ya. Seperti Bali ini penzina semuanya. Naudzubillah min dzalik. Contoh apa yang panjenengan sampaikan tentang tes DNA itu, apa jenengan nggak pernah membaca ini? Ya. Sebentar, masih ada yang lewat. Jadi kedunguan-kedunguan yang dipertontonkan oleh Lutfi Basori, bagi yang masih waras otaknya pasti bisa menilai. Semudah itu Lutfi Basori katanya menuduh
Orang yang membahas DNA itu dianggapnya nggak ngerti syariat ya. Ya dia sendiri yang tidak ngerti syariat, mengharam-haramkan tes DNA. Jadi ini mudah-mudahan menjadi evaluasi ya untuk Pak Lutfi Basori ya. Nggak tahu ini rumahnya di mana ini. Yang kenal Pak Lutfi tolong disampaikanlah video ini ya, untuk edukasi ya. Ini langsung saja kita simak videonya. Namun jangan lupa tonton videonya hingga selesai ya, agar tidak menimbulkan salah paham atau gagal paham dalam mengambil kesimpulan. Yang buhut dengan habaib dari aslinya luar biasa ini ya. Yang mau tes DNA kita ini enggak, sepertinya enggak ngerti syariat. Mohon maaf ya, yang bicara DNA itu kayaknya orang enggak ngerti syariat. Menurut saya begitu. Kalau panjenengan menasihati saya akan sami'na wa ata'na. Jika itu benar dan ada referensi datanya. Di hadapan kiai siapapun, walaupun habib sekalipun, saya akan sami'na wa ata'na. DNA itu tidak sah untuk menentukan nasab seseorang, apalagi membatalkan. Tidak sah. Itu syariat Islam. Yang sah menentukan nasab itu adalah isyhar atau pengakuan dari masyarakat. Tidak ada kata saya yang paling benar, tidak. Tidak. Yang penting kita adalah anak manusia yang hidup berdasarkan data. Dalil yang ada, baik ayat yang tercipta ataupun ayat yang berfirman. Misalnya saya saja, oh Lutfi ini anaknya Yai Basori, semua orang tahu, itu yang diakui. Apalagi kalau di Indonesia ada buku nikah, itu yang diakui, bukan tes DNA. Tidak. Yang penting kita adalah anak manusia yang hidup berdasarkan data. Dalil yang ada, baik ayat yang tercipta ataupun ayat yang berfirman. Sains ilmiah dan dogma ilmiah. Kalau tidak ada itu, maka saya akan menolaknya. DNA itu gini loh, termasuk yang tidak sah itu. Maaf ya. Orang berzina punya anak. Sudah? Loh, anaknya ini kan tidak bin kepada bapaknya, bapak biologis. Kalau dipaksa menjadi tes DNA, menjadi sebuah dalil atau nasab, berarti akan mengakui anak zina yang mestinya itu bin kepada ibunya, akhirnya bin kepada bapaknya, akhirnya dapat warisan. Ini pelanggaran syariat. Kok nggak mikir seperti itu satunya. Karena kita hidup di abad yang berbeda, generasinya tidak sama seperti panjenengan dan saya. Kalau saya ini sudah pala 5 ya, jenengan juga sudah lebih dari itu, 10 tahun lebih di atas saya. Romo Kiai Lutfi Basori. Harusnya ya, apa yang kita cari dalam hidup ini, apakah kita akan meninggalkan kemaslahatan atau kemafsadatan terhadap umat ini? Satu, yang kedua, membatalkan nasab. Itu namanya kena hadul qadzaf. Itu sama dengan menuduh suatu bangsa, gitu ya. Seperti Ba'alwi ini penzina semuanya. Naudzubillah min dzalik. Contoh apa yang panjenengan sampaikan tentang tes DNA itu, apa jenengan nggak pernah membaca ini? Hadul qadzaf itu mestinya dicambuk 80 kali gitu. Itu kalau bagi orang yang belajar fikih syariat yang benar. Karena itu lisan kita jangan mudah loh ya. Kita tidak suka dengan seseorang salah aktif saja oknum. Ini NO lah ya. Dulu belum ada NO garis bengkong dan NO garis lurus. Itu belum ada. Masih kompak NO. Yang nulis ini Hadratus Syekh Haji Sahal Mahfud. Pamannya Gus Dur dari Pondok Pesantren Maslahul Huda, Kajen Margoyo Sopati. Saya pernah nyantri ke sana. Hadratus Syekh Haji Sahal Mahfud, Maslahul Huda, Kajen Margoyo Sopati, Jawa Tengah. Saya katakan, apakah tidak ada bali yang nakal? Banyak. Loh, kiai yang nakal dulunya banyak.
wong mantan mencuri tempe, mencuri wah, yang di tengah tetangga nyuri apa biasanya? Mangga, ya dah. Itu kan masa lampu. Nomor 435, masa saya ulang-ulang ya, maaf kadang-kadang bagi kita yang sudah bangun dari tidur panjang sejak awal ya, itu wah kok diulang-ulang terus ya. Ini kan banyak yang baru bangun tidur, ya, mohon maaf nih. Para pemirsa sekalian, mohon maaf nih. Kadang-kadang tuh saya sering ulang-ulang. Masih kecil kita, nggak ada, bukan yang sekarang dinilai. Ini kalau orang alim, bahkan ada yang meragukan apakah ada Balawi yang bisa baca kitab. Guru saya, alhamdulillah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Saya ini belajar kepada beliau 3 tahun. Dan kala saya belajar di Abuya, ditaruh di Madinah, belum ada gurunya, dipanggilkan beliau ngajar. Loh, apa seperti beliau tidak bisa ngaji kitab? Kan unik gitu ya, kan ketuduhan-ketuduhan yang tidak berdasar. Di WA grup saya, di WA pribadi saya memiliki 3 nomor ya. Ya, saya jujur apa adanya. Itu, Masya Allah, setelah tahu nomor saya nggak bisa istirahat. Ya, konsultasi masalah nasab ini, ada yang menghujat, ada yang membekini, macam-macam. Saya layani semua, walaupun terlambat. Jadi saya ini seperti operator ya. Saya operator. Masalah nasab, masalah sejarah, saya layani semua. Belum lagi guru kita, Al-Mukarram Sewa Al-Habib Soleh bin Ahmad Al-Idris, bukan sekedar baca, ngarang kitab bahasa Arab ini. Terus tidak diakui, karena itu menurut saya tesis-tesis zaman sekarang itu abal-abal menurut saya. Tolong jangan buka lah. Ini saya ambil yang kecilnya saja, yang besarnya ya jelas dengan ngerti sendiri. Ini tahun 2004. Hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan dan Boyolali, Solo, Jawa Tengah, Surakarta. Tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember 2004 Masehi. Hijriahnya adalah 16 sampai 18 Syawal 1425 Hijriah, tentang masail diniyah al-waqi'iyah, masalah-masalah agama dan masalah-masalah yang terbaru. Ya, terupdate saat itu, 2004 saat itu loh ya. Ya ikhwan, terakhir saya katakan, coba baca kitab karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau terang-terangan di situ, di antara silsilah guru-guru beliau adalah dari Ali Ba'alawi. Itu gurunya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kelima, penetapan nasab berdasarkan tes DNA. Apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaqun nasab sebagaimana al-qiyafah? Jawab, bisa untuk menafikan ilhaqun nasab. Bisa menafikan ya. Jadi apakah nyambung nasabnya Habib sekarang sampai Imam Ali ya, atau tidak? Kalau Habib sekarang nyambung dengan Habib dulu, saya percaya. Nasabnya Habaib nyambung sampai Ali, saya percaya, tidak ragu saya. Qabail masyayikh alawiyin irsyadiyin yang ada di Indonesia ini nyambung nasabnya ke orang-orang Hadramaut sana, campuran orang-orang Arab Hadrami sana, itu saya percaya. Nggak perlu tes DNA, saya sudah percaya. Tetapi untuk nyambung ke Imam Ahmad Al-Abbah itu saya tidak percaya. Karena apa? Tidak ada datanya, 650 tahun, sepi, sunyi, tak ada cerita apa-apa. Tiba-tiba abad 9 Hijriah 10 sampai sekarang terus digaungkan. Ya, itu bisa untuk menafikan ilhaqun nasab. Yai, ini kan buka sendiri. Saya tidak pernah berbohong atau sengaja berbohong. Saya akan berusaha untuk jujur menyampaikan. Ini jadi dengan baru bangun dari tidur. Masih kremeng-kremeng gitu. Terus menutup diri mengatakan khususnya Kiai Majuddin Usman abal-abal sesat menyesatkan. Itu adalah
satu klaim vonis yang sangat-sangat disesalkan. Saya kira jelas ya apa argumentasinya Kiai Lutfi Bassori dan juga argumentasinya Kiai Haji Nur Ihya ya. Ya, jadi saudaraku tadi adalah perbedaan pendapat antara Kiai Haji Nur Ihya Salafiyatin Negara dengan Lutfi Bassori yang katanya itu adalah NU garis lurus Lutfi Bassori. Tetapi saya bisa tegaskan dan saya yakin Bang Lutfi Bassori ini membela Nasabah Alawi ya karena ternyata tadi melalui pengakuannya dia mengaku adalah muridnya Habib. Ya, sehingga dia taklid buta. Sampai dia kehilangan logika akal sehat. Jadi menurut saya ini cacat logika dia. Cacat logika. Sampai-sampai mengharamkan tes DNA. Itu namanya taklid buta. Dan menyebut tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman adalah tesis abal-abal. Yang abal-abal, yang palsu, yang dusta adalah penjelasan dari Pak Lutfi Bassori tadi. Ya, itu adalah penjelasan abal-abal. Ya, bahasa kasarnya ya dusta lah, bohong, yang mengharam-haramkan tes DNA. Lalu dia berpendapat, ya katanya orang-orang yang membahas masalah DNA membatalkan Nasabah Alawi disebut tidak mengerti syariat. Itu menurut saya dia itu sangat memprihatinkan. Tapi kalau yang mendengarkan Muhyiddin, ya bisa jadi dia oh saja, iya saja mendengar penjelasan dari Pak Lutfi Bassori. Saudaraku, saya baca-baca dulu komentar Anda. Saya baca ya dari yang terbaru ya. Dari Bang Surga Dunia, siapapun orangnya, mau kiai, mau buya, mau ustadz, kalau berkhianat, ya, perjuangan Wali Songo, apalagi memunafikkan, ya, cepat atau lambat, insya Allah akan mendapatkan karma. Jadi karma itu dalam bahasa ilmiahnya di ilmu sejarah itu disebut dengan teori kausalitas. Ada sebab, ada akibat. Jadi setiap orang yang melakukan segala sesuatu itu pasti akan menuai akibat ya. Oke. Akan menuai, akan memanen. Kemudian dari R. Krishna, mungkin saja kalau para Habib Alawi bukan keturunan Nabi. Mungkin juga keturunan mak lampir. Karena sama-sama tak tercatat. Lucu saja. Dari Bang Suhud Sam, orang yang mengharamkan tes DNA hanya untuk menutupi kebohongan. Ya, jadi dia panik ya. Akhirnya kebohongan ditutup dengan kebohongan. Ya, jadi begitu. Dari Bang Tohari, orang benar, orang jujur ya maksudnya, orang jujur benar lurus itu tidak ada bingung dan bimbang untuk menunjukkan buktinya. Semangat Pak Kiai Nusantara, sudah teruji keilmuan dan kebenarannya ya. Makanya saya juga heran. Pak Lutfi, Pak Idrus Ramli ini kan ngakunya NU garis lurus. Tapi pikirannya bengkong-bengkong. Pikirannya belok sana, belok sini. Lurus dari mana? Kalau saya pinjam istilahnya Istilahnya Ricik, lurus dari kandang kebo. Dari Bang Mutiara Saliwa, Joskus, salam waras NKRI harga mati. Tetap dukung Kiai Haji Imaduddin ya, yang sudah diakui oleh para akademisi, dan itu bukan main-main loh. Beliau memang seorang akademisi, misalnya adalah Dr. Ubaidillah Tamam, Dr. Soleh, itu bahkan beliau menyejajarkan dengan tokoh-tokoh dunia ya. Jadi tokoh Aufklärung, tokoh pencerah ya. Jadi Kiai Imaduddin itu sekarang selain dianggap sebagai pembaharu, sebagai mujadid ya oleh seorang akademisi ya, beliau juga disebut sebagai seorang pencerah. Wah ya. Jadi Dr. Ubaidillah Tamam seorang akademisi
Dr. Soleh itu sudah saya dengarkan beliau di podcastnya di channel Pada Suka TV ya, memberikan gelar kepada Kiai Haji Madudin Usman. Setidak-tidaknya pantaslah Kiai Madudin itu dianggap sebagai seorang pencerah atau seorang pembaharu ya. Nah, bahkan isu tentang nasab ini ya yang mencerahkan bangsa ini, warga NU khususnya supaya tidak menjadi budak spiritual, ini lebih jos, lebih mercusuar dibandingkan isu peradaban kapan hari itu. Ya, luar biasa Kiai Haji Madudin Usman. Dari surga dunia ya. Sudah tadi ya saya bacakan. Kemudian dari Saifur Rahman, Pasuruan, Kota Menyimak. Terima kasih Pasuruan. Ada dari Garuda Sakti, ulama palsu suka klaim, suka dusta. Terima kasih hadirnya ulama Garuda Sakti ya. Sehat selalu ya. Untuk semuanya juga Ali Mustafa Basori ini tetanggaku di Singosari Malang. Kiai kampung di Singosari Malang. Oh, jadi beliau di Malang ya posisinya. Kalau Lutfi Basori di Malang, sementara Idrus Ramli itu di Jember ya, di Jember Idrus Ramli. Dari siapa lagi nih? Naruto Hinata. Masa bodoh, kau mau ngomong apa? Bib. Aku tetap lebih dukung Kiai Nur Ihya daripada yang lain. Dan kan lebih percaya Juriah Wali Songo. Ya, luar biasa. Terima kasih dukungannya. Dari Mardani Said. Itu Mukibin lagi mabuk kecubung, jadi ngaco ngomongnya kedabrus. Kedabrus. Pak Lutfi Basari. Bang Lincai Bonca, terima kasih hadirnya ya. Bang Lincai dari Malaysia kalau nggak salah nih. Orang bodoh dikasih milek ya gitu. Surga dunia si Lutfi nalarnya gak masuk. Bagaimana kalau anak pungut dimasukkan? Ya itulah. Gimana coba? Bisa repot itu nanti. Ya. Nah, dari Budi Haryono. Terima kasih Bang Budi. Teruskan Kang untuk menyampaikan kebenaran ya. Tolong dibantu ya saudara-saudaraku untuk membagikan video ini seluas-luasnya kepada grup-grup WhatsApp yang Anda punya, ke grup keluarga, saudara gitu, supaya mereka mendapatkan informasi ini. Karena berdasarkan apa yang saya lakukan survei di pelosok-pelosok itu, masih ada yang orang karena mungkin keterbatasannya, beliau tidak bisa mengakses media sosial sehingga nggak ngerti adanya informasi terbaru mengenai nasab Ba'alawi. Bahwa Ba'alawi itu hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi nggak terbukti secara ilmiah. Ya. Dan dari kosong nih, dari Bang Kosong, Ba'alawi yang punya surga dan neraka, bukan Allah yang punya. Nah, itulah kehebatan mereka. Bahkan Fakih Muqaddam pun diceritakan sudah pernah mengaku-ngaku sebagai Allah, ya, sebagai Tuhan. Kalau Rasulullah aja udah jelas dikalahkan oleh Fakih Muqaddam. Rasulullah kan Mi'raj hanya 1 kali, Fakih Muqaddam 7 kali. Luar biasa. Ya, dari Black Caroline, darah kotor ngaku keturunan Nabi kan aneh ya. Sebentar lagi Ba'alawi rungkat dan tenggelam, hanya nunggu waktu saja. Mardani Said ya. Bang Musliopo, ayo bongkar saja wali Pentagon yang lagi rame di Surabaya, biar pada paham muhibinnya. Dari Nicholas Waterproof, wis wayai. Dari Zainul, alhamdulillah habis gelap terbitlah terang. Ini semboyan Ibu Kartini dan beliau juga Juriah Wali Songo ya. Dari Bang Mardani Said, Muhibin mabuk kecubung, ngomongnya ngaco ya. Dari Black Caroline, NKRI harga mati, Ba'alawi tidak berharga. Bajak sayur, terima kasih dari Magelang hadirnya. Magelang nyimak. Salam sejahtera selalu. Ya, semoga semuanya juga sejahtera selalu, sehat lahir batin ya. Kemudian dari Nur Hadi,
ngaku keturunan Nabi tetapi takut tes DNA, berarti palsu tuh. Karena nanti kalau tes DNA ketahuan, kebongkar. Wah, haplogrupnya ternyata G misalnya. Ya kan? Dasar Mbak Alawi ini ya. Jadi saudaraku, memang perjuangan untuk mengedukasi masyarakat sebenarnya tidak gampang, tidak mudah, banyak sekali tantangan, gangguan dan hambatan ya. Terutama dari buzzer-buzzer Balawi yang kita tahu sekarang bermunculan. Saya sudah mengamati di channel-channel YouTube itu banyak sekali channel YouTube yang baru-baru muncul gitu. Sudah isinya memutarbalikkan fakta, merosting Kiai Madudin, merosting Gus Fuad dan para kiai-kiai yang berjuang untuk memperjuangkan kesetaraan di Nusantara agar bangsa ini lebih damai. Karena kalau Nusantara nanti seperti Yaman, ideologi yang diterapkan mayoritas seperti orang-orang Yaman, ya kita bisa pakai logika akal sehat, ya akan hancur seperti Yaman, ya tidak akan menemui kedamaian seperti sekarang nih. Makanya sebelum itu terjadi kita antisipasi. Sebelum seperti Yaman, sebelum Indonesia diyamanisasi ya, itu kita antisipasi ya, kita jaga negeri kita. Siapa lagi kalau bukan kita ya. Jadi kalau ada doktrin Indonesia pintu tarim, Jawa pintu tarim, Indonesia milik tarim, Aulia tarim gitu, aduh, itu propaganda yang harus dilawan. Sama persis itu seperti zaman Jepang dulu. Jepang juga pakai metode propaganda, membodohi umat, membohongi seperti itu ya. Bang Rio Rianto, penjual minyak wangi ngaku cucu Nabi biar bisa merubah nasib, dan mereka berhasil membodohi umat dengan mengaku cucu Nabi. Lihat, Mbak Alawi sekarang hidupnya sejahtera. Ada yang pamer-pamer pansos ya, flexing ya, pamer rumah mewah, pamer mobil mewah begitu. Ya memang jualan agama itu paling mudah, apalagi ngaku-ngaku sebagai ulama. Sering sih kita bilang kan, kalau Anda ngaku-ngaku sebagai dokter karena sudah ada peranti hukumnya, kamu segera ditangkap itu. Tapi kalau ngaku-ngaku ulama, menjadi ulama abal-abal, menjadi ulama gadungan, belum ada pasalnya kalau saya kira itu. Ya, dari akun NN, terima kasih. Segap, astagfirullah. Luar biasa. Terima kasih ya dari kosong. Bagus mengaji nasib daripada nasab palsu ya. Mas Dul, terima kasih. Dikucilkan di masyarakat jika berulang-ulang diingatkan malah emosi. Nah itu betul ya. Jadi gini, sanksi terhadap para orang-orang oknum-oknum yang melakukan penyimpangan sosial, penyimpangan ajaran dan sebagainya, jika tidak tersentuh hukum, maka bisa gunakan dengan cara memberi sanksi sosial. Sanksi sosial antara lain ya dikucilkan, tidak diundang, ya tidak ditemani. Jadi ketika Gus Fuad Peret membuat pernyataan tidak akan hadir di majelis yang ada Habib, ketika Kiai Munawir tidak akan hadir ketika di majelis ilmu ada Habib, atau akan meninggalkan sebuah majelis kalau di situ ada Habibnya, itu saya setuju, itu salah satu bentuk sanksi sosial kepada oknum Habib, biar nyadar, biar malu gitu. Nah salah satu sanksi sosial juga bisa dalam bentuk menggunjing. Kalau dalam istilahnya Muhyiddin itu sering sekali kan menuduh kita itu, kamu itu kerjaannya gibah saja, lalu mengharam-haramkan gibah, lalu bilang nanti kamu ibaratnya makan bangke saudara sendiri gitu. Itu ya tanda orang-orang yang kurang literasi, dan dia tanda-tanda korban doktrin dari Mbak Alawi. Ya kan, padahal gibah itu bisa menjadi wajib hukumnya untuk sebagai sanksi ya, sebagai bentuk sanksi sosial. Karena ini terkait masalah kepentingan umat ya, kepentingan masyarakat, agar tidak tambah korban penipuan, agar tidak tambah korban pembodohan, ya, agar tidak tambah korban penyesatan gitu, supaya orang sadar nih, gitu loh. Jadi supaya banyak orang sadar bahwa Mbak Alawi ini ngaku-ngaku tidak terbukti, dia hanya mengkapitalisasi nasab Rasulullah agar mendapatkan kemuliaan, keuntungan sosial, ekonomi dan politik, kan begitu, ya, kan sering kita bahas itu.
Keuntungan sosial ya diagung-agungkan oleh Muhyiddin. Keuntungan ekonomi ndawir sana ndawir sini mudah didapat. Pokoknya yang diinginkan Habib ya akan harus dikasihkan. Itu ada yang memberikan informasi itu, minta meja baru beli. Karena Habib menunjuk, menginginkan, dikasihkan lah sama oknum Habib, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan istri pun itu ada yang diminta oleh oknum Habib. Kan mengerikan itu. Ya. Itu kemudian dia mencari kemuliaan, mendapatkan keuntungan politik. Kita masih ingat ya bagaimana 212 itu yang pernah viral. Pada waktu itu kan si Rizik masih dipercaya sebagai cucu Nabi. Ya, dipercaya sebagai wali. Akhirnya banyak orang tertipu. Akhirnya ketika dia menggalang, memobilisasi massa untuk demo berjilid-jilid, orang pada percaya. Karena dijamin surga, diiming-imingi dengan syafaat. Termasuk surga nanti. Gitu. Wah, itu kan pembodohan. Nah, dengan kita bahas, dengan kita tunjukkan kebenaran dan fakta kebenaran kepada masyarakat, supaya masyarakat itu nggak mengkultuskan seperti itu, tidak taklid buta seperti itu, tidak fanatik begitu. Apalagi ada jelas sekali jejak digital oknum Habib itu benar-benar menggaungkan faham radikal, ya kan? Ada yang mendukung ISIS, mendukung gerakan membentuk negara khilafah dan sebagainya. Mau merubah, mengharamkan budaya nasional, ya, seperti itu. Ya, saudara, kita lanjut ya. Dari Muhammad, sorry salah, saya lihat nih. Dari Mbah Tilah, terima kasih hadirnya. Makanya mereka sangat takut tes DNA. Memang mereka bukan cucu Nabi ya. Garuda Sakti haram hukumnya memasukkan anak kita ke pondok pesantren milik KB Baklawi ya. Ini perlu disuarakan terus. Kenapa banyak sekali ya pondok pesantren yang dikelola oleh Habib, tetapi isinya nanti mendoktrin para putra-putra bangsa, putra-putra Anda, putra-putri Anda didoktrin. Ya tadi doktrinnya harus memuliakan Habib. Ya kan? Kalau memuliakan karena nasab kita tolak. Kita memuliakan guru kita bukan karena nasabnya, tapi karena keilmuan yang pernah diberikan kepada kita. Ya. Dari Bang Nur Hadi, terima kasih. Makam Juriyah, mimpi semua palsu. Ya. Dari Bajak Sayur, terima kasih. Pemalsu makam juga harus jadi prioritas dalam pelurusan sejarah. Kelihatannya sepele ya. Oh, ya benar, itu nggak sepele sebenarnya. Kelihatannya sepele. Pemalsu makam juga harus jadi prioritas dalam pelurusan sejarah. Kelihatannya sepele, tapi anak cucu kita akan jadi korban sejarah palsu, benar. Sebenarnya perjuangan kita, kiai kita, Kiai Nur Ihya, Kiai Madudin itu, ini kan perjuangan untuk anak cucu kita ke depan. Kalau saya ini udah selesai dengan hidup saya. Ya, yang kita pikirkan kan anak cucu kita, saudara. Ya, orang seusia saya ngapain ngurusin, kalau untuk kepentingan saya pribadi tidak, sudah selesai. Saya sudah selesai dengan kehidupan saya. Ya, saya tinggal memikirkan bagaimana ikut berkontribusi, membentengi pola pikir, memagari pola pikir generasi muda ke depan ini loh. Bagaimana saya itu paling khawatir kalau nanti peninggal kita, Indonesia kehilangan berbagai budaya nasional yang adiluhung. Kita akan kehilangan identitas asli bangsa kita menjadi seperti Yaman. Ya kan ada itu sekarang gerakan-gerakan yang berusaha untuk mentarimisasi sebuah kota. Ya. Mau dibikin bergaya tarim. Ada. Sudah pernah dibongkar oleh Ki Haji Nur Ihya itu. Tapi saya lupa itu nama kotanya itu. Ada. Jadi gerakan-gerakan mentarimisasi kota. Ya, termasuk makam sudah dibaklawisasi, sejarah dibaklawisasi. Ya kan? Nah, sejarah dibaklawisasi, nanti kota-kota dibaklawisasi, ditarimisasi. Makanya saya tidak suka menyanyikan lagu ya tarim itu. Itu benar-benar pembodohan ya. Bangsa sendiri itu malah tidak hafal dengan lagu-lagu wajib, lagu-lagu nasional, malah dicekoki dengan lagu-lagu yang mengagung-agungkan dari kota lain, dari negara lain gitu. Apa enggak kebodohan itu, ya? Makanya mari kita bangkitkan rasa nasionalisme.
tetapi rasa nasionalisme yang terukur, rasa nasionalisme yang moderat, rasa nasionalisme yang penuh toleran. Jangan seperti juga menjadi nasionalisme yang radikal. Kalau nasionalisme yang radikal bisa jadinya seperti Jepang nanti itu. Seperti mana tuh? Ya, yang istilahnya itu menjadi sangat berlebihan. Sementara bangsa kita adalah bangsa yang plural, bangsa yang majemuk, yang beraneka macam budaya, agama gitu ya kan. Nah, nanti bisa menjadi fasis itu seperti Hitler dan sebagainya itu nanti kalau berlebihan juga. Jadi nasionalisme yang terukur juga. Tapi jangan sampai kehilangan rasa nasionalisme sama sekali. Lebih cinta kepada Tarim gitu, repot nanti. Lebih cinta kepada Yaman, lebih cinta kepada tokoh-tokoh dari Tarim, lebih cinta kepada tokoh-tokoh dari Yaman. Lalu tokoh-tokoh Nusantara seperti Bung Karno itu sebagai pahlawan nasional malah dijelek-jelekkan dengan dikatakan tidak hebat. Bung Karno bukan orang hebat gitu. Itu kan si Muhyiddin Rumel itu kan yang pernah membuat pernyataan seperti itu kan, yang viral juga kan. Itu kan menurut saya dia itu ya lupa bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya kan begitu. Dari Sorriye, terima kasih ya. Sebenarnya Muhyiddin ini banyak yang sadar, tapi takut karena ulama-ulama kita dahulu menghormati mereka. Adapun yang dibaca ulama dahulu, ya gitu kitab-kitab mereka soal nasab. Nah, itulah yang harus kita beri literasi generasi sekarang. Logika sehat bagaimana? Kenapa dulu para ulama banyak yang husnuzon, banyak faktor secara simultan bisa menjadi penyebab. Pertama, pada waktu itu ulama-ulama kita kan husnuzon karena informasi itu tidak semasif sekarang. Sekarang kalau di era global ini ya, digitalisasi sekarang kan begitu mudah informasi. Sehingga ulama-ulama dulu itu nggak ngerti. Kalau di Yaman sendiri sebenarnya Ba'alawi itu tidak dipercaya sebagai keturunan Rasulullah, ya kan? Nah, jadi akhirnya Ba'alawi hidupnya susah di sana. Sebenarnya keturunan Rasulullah yang asli nggak mungkin susah, karena di abal-abal di Yaman susah, akhirnya mencari kehidupan yang lebih baik. Datanglah mereka ke Nusantara menjadi budaknya Belanda, menjadi antek-antek Belanda, seperti Utsman bin Yahya yang mengharamkan dan menganggap perjuangan melawan Belanda itu sebagai perbuatan membuat keonaran, diharam-haramkan. Nah, yang seperti itu kok dianggap cucu Nabi, nah begitu. Jadi waktu itu banyak ulama-ulama kita itu sebenarnya dibodohin. Jadi jangan salahkan ulama kita di masa lalu, ya, tetapi yang kita salahkan adalah tetap saja pendatang dari keturunan imigran Yaman itu yang membohongi, membodohi ulama-ulama kita. Bangsa kita itu kan bangsa yang berperilaku ramah ya, karena banyak sekali keturunan Rasulullah dari Wali Songo, sehingga banyak sekali orang-orang Nusantara ini perilakunya, adabnya, akhlaknya jauh lebih baik daripada keturunan imigran Yaman. Tetapi kebaikan bangsa ini ya, yang berhusnuzon kepada keturunan imigran Yaman ini, ya ulama-ulama kita itu dimanfaatkan oleh Ba'alawi. Ba'alawi kemudian membodohi, gitu ya, menipu dengan ngaku-ngaku cucu Nabi, kemudian membuat doktrin-doktrin yang menyesatkan, harus dimuliakan. Kalau nggak memuliakan Habib nanti diancam neraka, tidak halal masuk surga. Nah, hal-hal demikian akhirnya menjadikan para kiai-kiai di masa lalu takut karena kemuliaan hati para kiai-kiai ulama Nusantara. Ya, akhirnya berhusnuzon kepada Ba'alawi. Nah, apalagi teknologi tidak semaju sekarang. Nah, sekarang nggak bisa seperti itu lagi. Ya, kecerdasan yang semakin bertambah, kemajuan teknologi yang mendukung untuk pengungkapan kepalsuan, maka sekarang haram hukumnya husnuzon kepada mereka,
haram hukumnya meyakini Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Madidin Usman. Kan sudah sering diungkap itu kisah tentang bagaimana dulu kejadian seperti ini pernah terjadi di masa lalu. Jadi sejarah itu kejadiannya bisa terulang, ya, terulang poin-poin pentingnya. Dulu sering disampaikan oleh Kiai Imad juga di masa zaman-zaman kita kira-kira ya pada masa kegelapan di Eropa lah ya, sebelum munculnya Renaissance itu ya. Itu kan ada doktrin dari kaum agamawan Katolik Roma yang menyebut bahwa bumi itu datar. Jadi kaum agamawan dengan doktrinnya itu begitu mendominasi kehidupan. Ya, betul-betul mendominasi berdasarkan doktrin. Akhirnya apa? Orang-orang yang punya rasa ingin tahu, ya, melakukan riset apa benar ini doktrin. Muncul antara lain adalah seorang ilmuwan yang terkenal, yaitu Galileo. Kemudian Kopernikus yang sudah sering kita ceritakan itu. Melakukan penelitian, ternyata bumi itu tidak seperti doktrin dari para kaum agamawan. Ternyata bumi itu bulat. Nah, di situ. Sehingga kebenaran bahwa bumi itu bulat dulu dinafikan. Dinafikan karena doktrin dari kaum agamawan bahwa bumi datar. Sehingga para ilmuwan waktu itu seperti Galileo malah dibid'ah-bid'ahkan dan juga dihukum waktu itu malah. Ini kan mirip-mirip dengan kejadian sekarang dengan Kiai Haji Madidin Usman. Katakanlah Ba'alawi ini kaum yang mengaku paling agamawan gitu kan, paling islami gitu kan, membuat doktrin. Mereka cucu Nabi gitu kan, doktrin dasarnya. Lalu membuat kitab-kitab dimasurkan kepalsuan nasab mereka. Nah, ada sekarang yang berani mengungkap itu adalah Kiai Haji Madidin Usman, mengkaji. Dikaji tuh. Ternyata berdasarkan kajian kitab sejarah yang menggunakan metode sejarah, nasab Ba'alawi ditemukan hilang catatan, tidak terbukti, tidak ada. 550 tahun lamanya, atau kurang lebih menurut Kiai Haji Nur Yahya 650 tahun. Wah, lebih lama lagi tuh. Kalau memang benar-benar keturunan Rasulullah pada masa itu, harusnya lengkap catatannya. Karena Rasulullah saja yang usianya jauh lebih tua dari Ubaidillah, itu catatannya lengkap. Dan keturunan Rasulullah yang lain itu lengkap, catatannya banyak. Ada bukti internal, ada bukti eksternal. Bahkan musuh-musuh dari Rasulullah pun mencatat, punya dokumen sejaman. Bahkan menurut Dr. Menasem Ali itu ada kitab yang ditemukan lebih tua dari usianya Rasulullah. Ya. Dari musuhnya Rasulullah, itu yang kalian simak itu di channelnya Dr. Menasem Ali, sudah dibahas itu. Artinya apa? Nyata, fakta-fakta terungkap bahwa Ubaidillah ini tokoh fiktif, dicangkokkan pada anaknya Ahmad bin Isa al-Abba. Tadinya saya ragu apakah benar, tetapi setelah dibuktikan dengan tes DNA, kita sudah mendapatkan dalil pasti, aku yakin Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah berdasarkan tes DNA. Ya, memang tidak mudah meyakinkan muhibin yang sudah berabad-abad terdoktrin. Memang menyakitkan bagi Ba'alawi yang mengaku-ngakukan nasab dan mengaku keturunan Rasulullah kehilangan reputasi sebagai keturunan Rasulullah, karena nanti implikasinya banyak. Seperti misalnya saya dapat kabar yang juga saya sampaikan, animo masyarakat sekarang ini untuk memasukkan anak cucunya ke pondok pesantren yang dikelola oleh Ba'alawi itu sudah menurun. Bahkan ada pondok pesantren yang dikelola oleh muhibinnya Ba'alawi itu bahkan juga menurun perolehan santrinya, perolehan siswa atau santrinya. Nah, itu yang implikasinya kalau sudah kehilangan reputasi sebagai keturunan Rasulullah. Karena selama ini orang-orang mengikuti jamaahnya Habib, ngikutin misalnya Bahar Smith, itu kan karena doktrin, bukan karena keilmuan.
karena mereka terdoktrin bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah. Sehingga kalau sampai sekarang masih banyak orang menjadi peserta, penontonnya, para oknum Habib yang ceramah itu, ya, itu menurut kita ya, karena dia si pesertanya itu, penontonnya, ceramahnya oknum Habib itu kan karena masih ada doktrin, masih didoktrin di kepalanya, masih terdoktrin, dan itu menjadi pekerjaan kita bersama, ya, untuk mengedukasi, mencerahkan mereka. Kalau tidak, kasihan anak cucu kita. Itulah yang kita pikirkan, itu visi ke depan ini. Kalau kita sendiri, saudara, ya udah selesai kita dengan hidup kita, ya, ya kan? Nah, itu loh yang kita inginkan. Jadi jangan sampai negara Indonesia ini kemudian selesai hanya gara-gara dihancurkan secara perlahan-lahan melalui pintu ajaran agama yang dimanipulasi oleh oknum-oknum ini. Ya, sejarah sudah memberikan pengalaman kalau kita pernah dijajah, nggak enak hidup terjajah itu. Maka di dalam Undang-Undang Dasar kita kan sudah nyata, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu menurut saya ya, penjajahan dalam segala bentuknya, itu mau karena politik, penjajahan di bidang sosial, ekonomi, spiritual, itu ya, itu menjadi perjuangan kita sekarang. Tentu tidak cara dengan mengangkat senjata, jangan. Kita apa nih, kan sekarang yang lagi besar-besarnya adalah perjuangan perang spiritual, perang keyakinan, mental, intelektual gitu. Dalam tanda petik itu perangnya. Ya, oke. Nah, dari Bang apa ini? Enjoy 474 ya. Bisakah orang berdusta atas kewalian atau keutamaan dilaporkan dan jerat hukum di Indonesia? Sampai sekarang kayaknya belum ada deliknya itu. Karena apa? Sudah diungkap juga oleh Guru Kumbul ya. Mengaku sebagai ulama itu kan juga perlu dirumuskan. Ulama itu kriterianya apa gitu kan. Tapi kalau mengaku sebagai dokter gadungan itu sudah langsung kena jerat hukum. Langsung kamu dipenjara kalau ngaku sebagai dokter gadungan. Tapi kalau kamu jadi ulama gitu ya, penceramah gitu ya, ngomong apa aja itu, habis itu besok kamu bisa minta maaf. Itu seperti oknum Habib itu keturunan dari Pak Soleh itu, Tanggul itu kan, yang sudah viral itu tentang mengklaim bahwa 4 imam mazhab katanya mengakui Pak Alawi itu kan. Nah, itu kan juga begitu, udah dibahas oleh Kiai-Kiai Nusantara. Ya. Oke, saudaraku, saya kira sudah cukup banyak ya. Mohon maaf tidak semua komentar bisa saya bacakan ya. Nah, dari sorry ya, kita meluruskan paham yang keliru itu bukan berarti menentang ulama dan kiai-kiai dahulu. Betul ya. Saya setuju. Tapi bukti cinta kita kepada mereka, jika mengaku cinta tapi membiarkan kekeliruan, itu namanya bukan cinta. Nah, ini benar ya, cocok ini, ya. Dari Bang Suyati, setiap penceramah, ya, Kiai Imad dan kawan-kawan harusnya DNA si Taufik Assegaf dibocorkan saja, biar masyarakat tahu ya. Bagikan video ini saudara. Jadi Assegaf itu bukan keturunan Rasulullah ya. Oke, itu aja, mohon maaf ini sudah lewat dari 1 jam. Udah, biasanya saya 30 menit durasi udah keliengan ini. Ini alhamdulillah ada spirit dari kalian bisa lebih dari 1 jam. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, saya tidak menebarkan kebencian, saya tidak merendahkan siapapun. Ini benar-benar ingin tidak ada orang yang merendahkan yang lain. Jangan sampai ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya.
Mari kita bangkit bersama-sama, mulia bersama-sama, jangan mulia dengan cara merendahkan yang lainnya, ya. Perjuangkan kesetaraan, saling menghargai, jaga identitas nasional kita, jangan mau ditarimisasi, dibaalawisasi, jangan mau, ya. Kita harus punya karakter sendiri, ya. Identitas nasional kita itu harus kita jaga. Terus kita jaga kebinekaan, ya, kita saling menghormati, menghargai. Itu saja, mohon maaf kalau ada salah-salah. Sekali lagi I love you untuk semuanya. Habib-habib juga jangan terus menyesatkan umat. Kita ingatkan, kamu kalau mengaku sebagai cucu Nabi itu kamu tersesat, kamu salah. Mari ikuti jalan yang benar, nggak usah ngaku-ngaku. Walaupun kamu bukan cucu Nabi, malah kita menghormati. Itu buktinya, entah hoak atau benar, yang pasti beredar berita bahwa Habib Ja'far sudah tes DNA dan hasilnya dia tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Tidak terbukti. Maka ini butuh klarifikasi dari Ja'far. Nah, sekarang netizen menyebut dia Bang Ja'far. Tetapi walaupun dia disebut sebagai Bang Ja'far, banyak pujian. Banyak pujian, hebat Bang Ja'far, salut dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kalau itu hoak, Bang Ja'far segera benar-benar melaksanakan tes DNA untuk pencerahan masyarakat. Itu saja. Sekali lagi kita tebarkan saling mencintai, menyayangi semuanya setara. Jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Salam Undang-Undang Dasar 1945. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!